Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Miftahujana dengan NIM 2130106.002. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai judul materi kita, yaitu kelainan pada manusia. Nah, kelainan kali ini yang saya ambil yaitu kelainan pada jari atau yang disebut dengan polidaktili. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada hasil wawancara yang telah saya laksanakan, yaitu dengan Bapak Zam. Dapat teman-teman lihat pada PPT kita di atas, yaitu biodata dari beliau ini, di mana nama beliau yaitu Bapak Zam, tempat tanggal lahir beliau yaitu Lubuk Basung 15 Februari 1970, umur beliau yaitu 53 tahun, agama beliau Islam, dan kelainan yang diidap beliau yaitu polidaktili atau yang disebut dengan kelainan pada jari tangan, yaitu jari tangan beliau berlebih. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki pengertian dari polidaktili itu sendiri, kita harus tahu nih apa sih kelainan kongenital itu, yang dimana polidaktili ini termasuk ke dalam kelainan kongenital. Nah, kelainan kongenital dapat didefinisikan sebagai kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolisme yang hadir saat lahir. Kelainan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Cacat ini berasal dari prenatal hasil dari embriogenesis yang rusak atau kelainan intrinsik dalam proses pengembangan. Cacat lahir menjadi penyebab penting morbiditas dan mortalitas pada neonatal dan bayi. Kelainan kongenital merupakan penyebab kematian tersering ketiga setelah prematuritas dan gizi buruk. Kelainan kongenital pada bayi baru lahir dapat berupa satu jenis kelainan saja atau dapat pula berupa beberapa kelainan kongenital secara bersamaan sebagai kelainan kongenital kelainan kongenital multipel. Kadang-kadang suatu kelainan kongenital belum ditemukan atau belum terlihat pada waktu bayi lahir, tetapi baru ditemukan beberapa waktu setelah bayi tersebut lahir. Sebaliknya, dengan kemajuan teknologi kedokteran, kadang-kadang suatu kelainan kongenital telah diketahui selama kehidupan fetus. Salah satu contoh dari kelainan kongenital tersebut ialah pada penderita polidaktili atau kelainan pada jari tangan maupun kaki yang akan kita bahas setelah ini. Nah, apa sih polidaktili itu? Kelainan yang diderita oleh Bapak Zam tadi. Polidaktili adalah salah satu kelainan bawaan atau kongenital yang ditandai dengan kelebihan jari. Penderita polidaktili memiliki jari tambahan yang kadang tidak berfungsi karena tidak memiliki tendon. Tampilan klinis gangguan tersebut dikategorikan menjadi 3 kelompok sesuai dengan posisi digiti yang mengalami kelainan, yaitu preaksial atau radial, sentral, dan postaksial atau ulnar. Posisi dari digiti yang mengalami kelainan dapat dipengaruhi oleh ras atau etnis. Little dan Cornwall menyatakan insiden preaksial atau radial polidaktili dan postaksial atau ulnar polidaktili sebanyak 1 dari 3.000 kelahiran di US. McClellan, Hawkins and Land menyatakan kejadian postaksial ulnar polidaktili sebanyak 1 dari 3.300 kelahiran sampai 1 dari 1.500 kelahiran pada populasi Kaukasia dan 1 dari 300 kelahiran pada populasi Afrika Amerika. Sedangkan kejadian preaksial atau radial polidaktili lebih sedikit, yaitu 0,08 dari 100.000 kelahiran. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya penyakit polidaktili. Di antaranya faktor genetik dan gaya hidup. Faktor genetik berpengaruh terhadap kejadian polidaktili. Penderita polidaktili mengalami mutasi genetik yang menyebabkan terjadinya kelainan kongenital. Selain faktor genetik, konsumsi alkohol, riwayat merokok, dan
keterpaparan radiasi elektromagnetik berpengaruh terhadap kejadian polidaktili. Beberapa peneliti juga berpendapat yang sama bahwasanya dari gaya hidup yang kurang baik saat masa kehamilan, misalnya mengonsumsi alkohol serta merokok, juga dapat menyebabkan polidaktili pada janin. Misalnya saja Yelin et al. Yang menyatakan bahwa alkohol dapat menyebabkan gangguan perkembangan embrio dengan mengurangi ekspresi beberapa gen yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Lalu juga merokok ketika hamil secara signifikan berhubungan dengan meningkatkan risiko bayi lahir dengan polidaktili. Selain itu, faktor penyebab terjadinya polidaktili pada bayi yaitu terjadi karena faktor genetik, kelebihan kromosom, kebiasaan ibu mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, paparan sinar radiasi, dan riwayat penyakit diabetes. Selanjutnya yaitu berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Vermo and Haugsveld yang menyatakan bahwa 10-40% kasus polidaktili yaitu dengan riwayat keluarga. Kozin yang juga menyatakan bahwa kelainan genetik pada orang tua berpengaruh atas kejadian polidaktili pada anaknya, yang diketahui disebabkan oleh mutasi gen H0XD13 yang juga berlokasi pada lengan panjang dari kromosom 2 pada posisi 2q31. Polidaktili diturunkan secara autosomal dominan. Jika salah satu pasangan suami istri memiliki polidaktili, kemungkinan 50% mewarisi mutasi gen kepada anaknya, namun bisa melewatkan satu generasi polidaktili juga. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada wawancara dengan dokter mengenai kasus kelainan polidaktili ini. Saya mewawancarai Dokter Riza, yaitu dokter yang lumayan dekat dengan rumah saya, di mana kata beliau, kelainan jari tangan sepertinya berlebihnya jari tangan disebut dengan polidaktili. Kelainan ini termasuk salah satu kelainan bawaan lahir yang paling umum terjadi dan dialami oleh 1-1000 bayi. Pada kondisi ini, bayi lahir dengan jari berjumlah lebih dari 5. Polidaktili bisa terjadi pada salah satu maupun kedua tangan atau kaki bayi tersebut. Umumnya, jari tambahan tersebut tumbuh sangat kecil dan tidak berfungsi dengan baik dibandingkan jari-jari lainnya. Nah, penyebab dari polidaktili ini ada 2, yaitu polidaktili genetik dan polidaktili non-genetik. Polidaktili genetik disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu kondisi ketika terjadi mutasi atau perubahan pada gen tertentu. Jenis gen yang dapat bermutasi dan menyebabkan polidaktili antara lain yaitu GLI3, GLI1, ZNF141, MIPOL1, PITX1, EQCA. Polidaktili genetik diturunkan dari orang tua ke anak dengan sifat autosomal dominan. Jika salah satu orang tua menderita polidaktili, kemungkinan anak menderita polidaktili adalah sekitar 50%, setengahnya, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu polidaktili non-genetik, terjadi karena kondisi kesehatan ibu dan bayi yang tidak baik. Antara lain, ibu menderita diabetes, bayi lahir dengan berat badan rendah, ibu memiliki riwayat epilepsi, janin terpapar talidomide, yaitu obat untuk mengatasi kanker darah. Nah, cara mencegah polidaktili yang dianjurkan oleh Dr. Riza tadi yaitu yang pertama yaitu kontrol kehamilan secara rutin. Yang kedua, konsultasi dengan dokter jika mengonsumsi obat tertentu saat hamil. Yang ketiga, tidak mengonsumsi minuman alkohol dan tidak menyalahgunakan nafsa atau narkoba
dan tidak merokok saat hamil. Yang selanjutnya itu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Yang kelima, menjalani tes genetik sebelum merencanakan kehamilan.